Can you tell us about Tisha Ernest? Where is Tisha Ernest all about? Update. No idea. I have no idea. I don't even know where is my husband and kids are. Setelah Ibu Ami dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait pelaporannya, bagaimanakah nasib TE ke depannya? Tentunya kalau memang terbukti bahwa TE melanggar hukum, tentunya dia akan bisa dipidanakan. Nah, selama ini kan TE setelah ada gonjang-ganjing ini kan dia berada di luar negeri. Menurut dari pemberitaan yang beredar, tentunya TE menjadi daftar orang yang dicari. Nah, ini pasti menjadi hidup TE menjadi kurang leluasa di luar negeri karena keberadaannya pasti dicari. Yang ingin saya prediksi adalah tentang TE. Apakah dia bisa segera didatangkan ke Indonesia? Saat ini kan belum diketahui keberadaan TE dan Eden Wong. Gampangnya saja tanya ke Pak Hotman. Dia sebagai pengacara dari Eden Wong pastinya sering menjalin komunikasi, sering telepon. Nah, dari telepon itu tentunya jika Pak Hotman tidak mau mengatakan keberadaan Eden Wong di mana saat ini, bisa dilacak dari komunikasi mereka berdua ada di mana. Saat ini kan udah canggih komunikasi ya teman-teman, udah canggih untuk mencari, melacak hal ini dan itu sebagainya. Mari kita lihat di sini apakah TE bisa segera didatangkan ke Indonesia. Komprehensi tidak semudah itu. Butuh proses, butuh ini dan itu, tidak semudah itu. Nah, kita lanjut. Ketidakpuasannya ini di mana? Terkait apa? Terkait dengan impartiality, keadilan juga terkait masalah harta. Apakah karena Eden Wong berduit sehingga proses hukum ini nanti bisa melambat dan lain sebagainya? Di sini ada komplasensi, juga ada impartiality, mencari keadilan. Nah, komplasensinya ini berarti kan ada yang protes terkait keadilan, kok lambat sekali ini. Apakah ada kaitannya dengan money? Nggak tahu lagi ya. Selanjutnya, apakah bisa segera datang? Ada simbol grief, duka cita. Jadi teman-teman, kasus ini masih panjang. Kita harus mengawalnya dengan cepat, dengan semangat maksudnya. Karena dari ketiga kartu ini ada hal-hal yang tidak semudah seperti yang kita kira untuk bisa mendatangkan TE. Nggak tahu lagi karena di sini ada simbol duka cita, kesedihan. Ada komplasensi juga dalam mencari sebuah keadilan yang bisa ada kesedihan di sini karena kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, disinilah netizen harus semangat untuk mengawal Ibu Emi sampai mendapatkan anaknya. Paling tidak anaknya yang terakhir ya. Kalau bisa yang nomor 3 sama 4 atau keempat-empatnya. Karena di sini yang namanya seorang ibu, sekalipun anak yang pertama, kedua sudah memberikan statement yang memojokkan dia di media sosial, tapi yang namanya ibu pasti pemaaf dan tentunya nggak ingin anaknya terpisahkan. Proses hukumnya masih panjang di sini, masih panjang. Nggak semudah itu untuk bisa mendatangkan TE, sekalipun TE sudah bisa dikatakan nanti jadi salah satu daftar pencarian orang, ternyata nggak semudah itu untuk bisa mendatangkan TE ke Indonesia. Selanjutnya, mengapa tidak mudah? Kenapa? Karena apa? Mengapa tidak mudah? Karena apa? Ada simbol passion, simbol semangat. Karena mungkin kurang semangat untuk menyelidiki atau untuk membuka tabir kasus ini. Mengapa kurang semangat? Karena apa? Karena permasalahannya sangat komplit. Nah, komplit ini dilambangkan simbol seseorang yang menangisi di kuburan, tapi di belakangnya orang ini merasa apa ya,
bahagia melihat orang ini sedih. Yang saya artikan, orang yang menangisi di sebuah makam ini adalah Ibu Ami, sedangkan yang dua orang ini adalah Eden Wong dengan TE. Jadi permasalahan ini begitu komplit karena melibatkan 3 negara juga. Negara Indonesia, Singapura, dan Korea. Nah tentunya ini mungkin ada nggak tahu sih saya masalah undang-undang ya, masalah hukum nggak tahu. Tapi di sini ada permasalahan yang komplit yang harus dilalui Ibu Ami dalam mencari keadilan ini. Jadi harus kita kawal. Selanjutnya bagaimana? Apakah pada akhirnya TE bisa dihadirkan di Indonesia sekalipun tidak selekasnya? Ada expansion, ada perluasan, ada perpindahan. Jadi di sini mungkin tempat tinggal TE nanti berpindah-pindah. Tapi bisa juga expansion ini perpindahan, bisa juga hadirnya TE ke negara Indonesia. Nah, jadi saya mengartikan 2 arti ya teman-teman. Bisa jadi tempat tinggal TE berpindah-pindah, bisa juga expansion kan perpindahan, perluasan. Jadi bisa juga perpindahan dari TE ke tempat persembunyiannya datang ke Indonesia. Tapi mari kita gali di sini ya, mari kita gali. Perpindahan ini apakah perpindahan TE ke Indonesia? Ada kreasi, ada usaha-usaha untuk itu. Jadi dari pihak negara Indonesia juga melakukan pencarian keberadaan TE di mana. Nah, TE menjadi hidup nggak tenang kan? Karena menjadi daftar pencarian orang yang dicari. Berhasilkah TE didatangkan ke Indonesia? Perfect pemikiran. Jadi ada suatu saat nanti TE bisa didatangkan ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Tapi tidak segera sayangnya di sini, tidak segera karena permasalahan ini begitu kompleks. Melibatkan 3 negara. Tapi kalau masalah anak ini loh, hampir semua negara pasti akan berpihak kepada ibunya. Apalagi anak masih di bawah umur. Masih berpihak kepada ibunya. Selanjutnya, bagaimanakah nasib TE nanti jika datang ke Indonesia atau dihadirkan ke Indonesia? Nasibnya victim. Dia akan menjadi korban di sini. Ya kan, korban karena perbuatannya. Jadi teman-teman, victim ini mungkin dia nanti akan berbalik menyerang Eden Wong. Jadi dia bisa mengatakan kalau dia merampas anak-anaknya itu karena disuruh Eden Wong. Karena di sini ada simbol korban, victim. Jadi alasannya nanti seperti itu. Kemudian, sekalipun kamu melakukan pembelaan seperti itu, apakah nanti akan meringankan hukumanmu itu? Maafkanlah. Tidak bisa. Jadi hukuman tetap hukuman. Ya, apalagi dari maksudnya dari para pakar hukum mengatakan TE bisa dijerat hukum yang berlapis-lapis. Nah, ini jadi masalah sekalipun nanti dibela oleh siapapun, Anda kata TE juga dibela oleh Hotman Paris, apakah begitu? Apakah mau Hotman Paris membela TE? Kita lihat saja nanti apakah mau. Nah, intinya di sini TE tetap akan bisa dipaksa datang ke Indonesia atau sudah ditemukan keberadaannya, dan di sini dia dalam alibinya nanti dia menyalahkan Eden Wong. Saya disuruh, saya korban dari Eden Wong. Alasannya nanti seperti itu. Dari beberapa kartu ini bisa diartikan ya teman-teman. Untuk bisa mendatangkan TE perlu proses, perlu waktu. Mungkin kita nanti ada kekecewaan karena kok lama sih TE ini tidak bisa ditemukan. Nah, kok lama sih? Padahal kan bisa dilacak dari hubungan
Hotman Paris dengan Eden Wong, pastinya mereka kan suka atau sering bercakap-cakap karena antara klien dan lawyer ya. Nah, disinilah membuat kita menjadi kecewa. Kenapa kok lama, kok lama, kok lama. Tapi yang namanya pemerintahan pasti akan mengusahakan untuk bisa mencari keberadaan TE. Apalagi di sini tentunya proses hukum di Indonesia akan disorot oleh beberapa negara, termasuk Singapura dan Korea, terutama Korea ya, karena Ibu Emi ini adalah warga negara Korea. Dan di sini nanti saat ditemukan TE kemudian diperiksa, disidangkan, dia akan beralibi saya disuruh Eden Wong. Disinilah nanti antara TE dan Eden Wong akan terjadi baku hantam, benturan-benturan karena masing-masing akan membela dirinya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman, semoga saja segera ditemukan keberadaan TE di mana agar Ibu Emis juga bisa segera bertemu dengan anaknya yang terkecil. Karena ya namanya seorang ibu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan kurang ajar banget si Eden Wong dengan TE ini. Mereka tentunya yang TE ini kan pasti merasakan andai kata dia sudah punya anak ya. Bagaimana rasanya orang hamil 1 bulan sampai 9 bulan, bagaimana rasanya yang nggak nyaman di perut, bagaimana nggak bisa tidur terlentang miring serba salah. Kemudian yang namanya ibu pasti juga akan berbagi gizi kepada anaknya di kandungnya. Jadi dari kandungan ini seorang ibu sudah ada terjalin ikatan batin. Ya, makanya dalam hukum ini kalau masalah anak di bawah umur, hukum ini lebih berpihak kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Ya karena itu tadi ikatan batin sudah terjalin mulai di dalam kandungan, mulai berupa janin. Lah kok lalah, kok kurang ajarnya dipisahkan dari ibunya saat anaknya masih butuh ASI oleh ibunya. Ini sangat-sangat tidak manusiawi sekali Eden Wong dengan TE ini. Ditambah lagi, lah ya kok orang seperti ini masih ada orang yang mau membela mereka.